Salam, 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 salam. Aman, 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 aman. Damai, 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 damai sejahtera. Terimalah wahai salamku. Hadirin yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, hadirin yang tiap kali berkunjung, hadirin, setiap kali aku mempunyai cita-cita, ingin menjadi guru. Ku utarakan cita-citaku pada orang tuaku. Kepada saudara kita kedatangan seorang guru baru. Mungkin kalian sudah mengenal beliau, karena memang beliau bertempat tinggal di sini. Hadirin yang putih-putih, hadirin yang hitam-hitam, hadirin yang coklat-coklat, hadirin yang jingga-jingga, hadirin yang titik-titik, titik-titik, matahari yang punah, matahari yang robek, matahari yang dulu dihidupi bunda, matahari yang dulu disinari Nusantara. Tapi kini matahari sudah tertusuk oleh jari Tuhan. Anak-anak, bangsa kita telah dijajah oleh para penjajah. Belanda telah membodohi bangsa kita. Kita diadu domba. Tapi kita manut-manut saja. Karena apa? Karena rakyat kita ini bodoh. Maka dari itu kita harus menjadi pintar. Seperti matahari. Syukur kalau ada dari kalian yang ingin bercita-cita menjadi seorang guru. Guru itu mulia, anak-anak. Sejak saat itu, sebelum matahari terbit, aku telah bangkit. Ku berdoa untuk orang tuaku, untuk diriku, untuk teman-temanku, untuk murid-muridku, untuk pemimpinku, untuk pahlawanku, dan untuk bangsaku. Ku siapkan segala perangkat untuk mengajar. Ku berias dan bersisir rapi agar dapat tampil di depan murid-muridku dengan menyenangkan. Pertama-tama aku harus bersabar. Ketika ibu kepala sekolah berkata bahwa hanya dapat mengusulkan satu nama guru yang dapat diangkat menjadi PNS, tetapi yang menentukan yang orang di atas, para pejabat yang dipercaya rakyat. Ada istilah yang berkembang di desa-desa, tak terkecuali di desaku. Bayar ke panitia itu bukan menyogok namanya, tapi beli sawah yang dapat dipanen setiap bulan. Tetapi tidak semua GTT bernasib sama sepertiku. Seberapa besar mengangkat dan menolong keluarga besar, ya dari segi nasib, ya dari segi keuangan, sampai-sampai pada lupa kalau melantarkan keluarga lain dan merusak segala aturan, segala sistem, nilai kebangsaan dan kemanusiaan, sampai tidak dapat membaca alias buta, sampai tidak dapat mendengar alias tuli, tidak dapat berkata-kata kecuali berbohong tentang semua tata tertib, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksana. Urusan sogok menyogok ini jadi rumit karena logika hukum disikapi secara serentak. Bagaimana kalau disikapi secara cerdik? Penegak hukum kita mulai dari aparat dulu,
dari para pejabat, dari para panitia yang dibuat atas nama negara. Pihak rakyat, pihak peserta dibebaskan dulu dari hukum, dari tersangka. Demikian, pasti aparat penegak hukum akan mendapatkan informasi dan bukti yang banyak. Aku sedih, tapi aku terima nasib karena telunjuk jari Tuhan bersabda begitu. Bagiku itu bukan takdir Tuhan, tapi karena keangkuhan Tuhan, kesombongan dan keangkuhan Tuhan yang tidak menghiraukan Tuhan. 2 tahun ku jalani profesi ganda dengan penuh harap menatap hari esok. Tapi telunjuk jari Tuhan terus menari, lalu menusuk. Bapakku yang menjadi tulang punggung keluarga mati dengan luka tembak. Yang ku tahu, bapakku sering disebut orang pintar, sering melakukan puasa yang lebih berat dari orang Islam. Dan setelah tersebar kematian bapakku oleh petugas misterius, dengan cara misterius, alasan misterius, atas dasar petunjuk jari misterius dan hukum misterius, yang pasti beberapa muridku bertanya apa benar aku anak dukun santet. Beberapa teman guru dan wali murid dapat memahami kesulitanku. Namun ada juga di antaranya yang justru memancing di air keruh. Bahkan salah seorang bapak yang selama ini mengontrol keamanan dan gerak langkah warga desa menambah-nambah alasan. Katanya bapakku seorang PKI dan anak PKI tidak dapat menjadi guru. Desakan itu bahkan semakin tak terbendung. Dan kekasihku, dia memberitahuku bahwa dia tidak dapat meneruskan kisah cintanya. Lunaslah, lunas, lunas, amblas. Aku sendiri, tidak ada siapa-siapa lagi. Jangan bertanya tentang hati nuraniku, karena sudah mati tertimbun tarian Tuhan. Lalu aku tinggalkan sekolahan, aku lupakan muridku yang manis-manis, aku sirnakan kiaiku yang arif, aku enyahkan bayangan bu guruku yang membimbingku, aku masuki dunia baru. Kusempurnakan profesiku sebagai tukang ojek di terminal pasar kota kecamatanku. 3 bulan dalam hingar-bingar berandal terminal, aku tidak lagi dikenal, tapi terkenal. Laga belah nyawa yang aku ajarkan murid-muridku, kugunakan menghajar jagoan-jagoan lokal. Setelah 1 tahun menjadi setan terminal, ada teman yang usul sesekali ingin melihat aku sebagai pelaku pencambret. Tentu aku setuju. Aku meminta disediakan sepeda Yamaha King yang terkenal lincah itu. Setelah teman-teman memberi info mengenai target, go! Aku langsung tancap gas. Tolong, tolong! Teriak sang korban. Tiba-tiba di belakangku ada tentara yang berteriak, berhenti! Aku yang merasa sudah jagoan malah ingin mengerjainya. Kemudian di tikungan aku dihadang 2 polisi. Mungkin tentara itu sudah mengabarinya. Aku melakukan gerakan tipuan. Wes! Aku tinggalkan mereka. Tapi aku memasuki daerah yang kurang kuingat, sehingga brak, aku menabrak pembatas jalan. Aku terluka parah. Satu sisi hukum memihakku. Aku diganjar 3 bulan penjara dikurangi masa tahanan. Aku memang belum pernah tercatat sebagai pelaku kejahatan sebelumnya. Latar belakangku yang cukup memberikan aku keringanan. Tapi di sisi lain, di penjara 10 hari,
membuat aku semakin mantap di dunia kejahatan, bertukar pengalaman, dan mendapatkan tawaran untuk menjadi murid dari seorang bos rampok kelas kakap bekas KKU. Dunia yang baik sudah tak mau lagi untuk menerima aku. 4 bulan kemudian, aku dilibatkan dalam perampokan di wilayah perkantoran perumahan yang penjagaannya begitu ketat. Baru tahun kedua, aku menjadi seorang pelaku utama dalam sebuah kejahatan. Di tahun ketiga, aku menjadi bagian inti. Bagian ini memiliki target yang elit. Aku juga mengurus dan bertanggung jawab kepada diriku sendiri, kecuali keluarga yang ditanggung oleh organisasi. Dari bagian inilah, aku menjadi seorang pembunuh. Yang pertama, aku membunuh seorang satpam. Yang kedua, aku membunuh seorang anak cewek. Dan yang ketiga, seorang direktur yang berusaha merampas senjataku. Dan yang terakhir, seorang polisi. Sejak aku membunuh seorang polisi, wajahku pun mulai tersebar. Aku menjadi penjahat kelas kakap. Aku pun mulai resah. Takut akan keluargaku yang mengetahui. Takut akan murid-muridku yang mengetahui tentang aku. Dan lebih lagi takut kepada kiaiku yang mengetahui. Karena saat aku keluar dari penjara, aku berpamitan kepada keluargaku. Karena aku ingin merantau ke Sumatera. Dan aku pun juga berpamitan kepada kiaiku, ingin pergi dan ingin bertaubat. Dan mendengar itu, kiaiku sangat senang. Saat 1000 hari mengenang wafat bapakku, aku ingin kembali pulang. Aku rindu akan suasana kampung halamanku. Tetapi bosku melarangku. Karena wajahku sudah tersebar di mana-mana. Jika aku pulang, aku akan tertangkap. Jika aku pulang, polisi sudah disebar di mana-mana, bahkan di kampung halamanku. Ada duka yang mendalam, mengenang bapakku yang malang. Ada luka yang perih, yang menganga, menjalani nasibku yang malang. Ada perih yang menyayat saat ingat ayat-ayat yang masih kuhafal. Ada sedih yang merayap saat mengucap lelah fatwa guruku. Bapak, aku ingin pulang. Ma, aku ingin pulang. Lalu, aku kembali berpamitan kepada bosku. Dia tetap melarangku untuk pulang. Dan dia berkata, jika kamu pulang, tanggung jawab di luar organisasi. Tidak ada kompensasi, tidak ada pesangon. Tetapi, aku tetap memilih untuk pulang. Jalan yang kulalui, tak ada perlindungan. Aku tetap pulang. Aku rindu kuburan bapakku. Aku rindu elusan mbokku. Aku rindu suara para santri saat selamatan bapakku. Aku rindu semua itu. Begitu aku masuk angkutan umum, mengapa tidak ada wanita seorang pun yang masuk ke dalam angkutan tersebut? Aku merasa tidak nyaman. Dan aku pun langsung loncat. Tapi ada suara, tangkap, dan aku pun berlari. Tembakan peringatan yang tak pernah aku hiraukan. Aku terus berlari. Bapak, aku pulang. Kiai, santrimu ini pulang. Gusti, hambamu ini lelah. Aku mati tertusuk jari telunjuk. Tuhan yang korup terhadap nasib anak negeri ini. Tuhan yang korup terhadap aturan negeri ini. Walau kini aku seorang mayat, berikan aku kesempatan untuk melaporkan semua ini. Agar tak ada lagi matahari yang tertusuk jari telunjuk Tuhan. Tuhan yang membuat garis nasib anak negeri ini.